Bibi gue jadi ngomong, ibu pas si Cacan lahir harusnya waktu kecil agak dikelojot-kelojotin katanya biar gue. Apaan sih? Nggak tahu namanya orang kolot kan, harus wajib nafkain anaknya walaupun wajib semampu yang masih dia bisa pengangguran lah. gitu. Berarti ngasih Jangan nganggur. Kagak usah nikah lu. Ya Kalau namanya nganggur, cari kerja susah. aduh capek banget gua jaga warung sendiri. Masak sendiri, kemarin gua mukulin maling sendiri. Lah ini lagi ngapain lu main game di warung gua? Nanti mau ada yang beli gimana? Ini gua lagi nanam saham. Sama apaan? Ini Thailand obat bayi. Ini perlu pakai wifi gua gratis ya? Ya lah bentar doang, dikit doang. 20% tuh. Iya, kalau menang ini bangkrut sahamnya. Emang tadi bisa kalah? Bisa. Ya dong gak usah main saham, mending lu saham di susu janda. Susu janda ya? Iya. Wah, mantep juga nih. 10, lu 10%, gua 90. Susunya asli nggak? Asli lah. Asli Dari janda. susu kanan. Enggak dong. Susu janda itu singkatan. Oh, susu janda sih. Oh, suka-suka diajak bercanda. Nah, Gokil. jangan ngeres aja lu pikirannya. Enggak nih, nggak ngeres nih gua. Terus dari mana emang? Jaga warung kan. Oh, jaga warung. Tadi gua habis ke toilet. Oh. Capek banget jaga warung sendirian janda ya. Ya, udah biasa sendiri. Chan. Anggi. Tunggu lama. Ya, duduk Nah, ini duduk. siapa ini? Ini temen gua. Pacarnya Duduk, kali. duduk. Masa cuman temen pacar-pacaran gua kawinin lu? Kagak, emang gua mah udah kawin gua. Oh, udah kawin? Enggak sama dia. Ya Allah. Gua mah teman lama sama dia. Emang lu temen apaan? Temen di sekolah, ya kali gue doyan namanya beginian. Iya, ya kali dah doyan sama bos. Emang gak pantas ya? Gak pantas lu. Kan ketawa mulu. Beser tuh, beser. Ini Neng siapa namanya? Anggi teh. Anggi temennya si Cacan. Iya. Temen gua biasa. Temen biasa doang, temen sekolah. Atau ini mau ketemu di sini, pas jasa ini ada tukang ini, sushi. Iya, mau. Iya, lu mau nggak? Janda, sama lagi status gua. Hah? Iya, status gua juga janda. Janda dia. Oh, ini temen lu janda. Janda udah berapa tahun, Gi? Udah 3 tahun. 3 tahun. Suaminya kenapa? Diambil pelakor? Diambil Tuhan. Sedih banget Kenapa ya. sih nunjuk-nunjuk di atas suaminya pilot? Lagi jadi Aladin. Naik-naik awan. Ya Allah. Yang bener ini nanya. Iya benar, suami gua udah meninggal teh. Menu hari ini apa, Mbak? Belum mah meninggal. Apa meninggal? Ini suaminya udah meninggal. Ya kan gua nggak tahu. Janda-janda aja lu orang ditinggal meninggal. Meninggal kan? Sama, meninggal kan janda juga. Enggak. Yaudah. Sekarang gua mau kasih menu hari ini dulu. Asik. Apa tuh? Hari ini ada kelapa muda. Apa tuh singkatannya? Keliling lari pagi sama kamu berdua. Wah, mantep banget. Cocok nih kan ada. Cocok gua. Anggi, ada Cacan. Mantep banget. Hah? Gimana, Chan? Gimana apanya nih? Gua gini-gini aja gua. Lu yang gimana? Gua baru ketemu lagi sama lu nih. Iya benar, udah lama banget gua Iya. ketemu Cacan. Tapi lu mata lu begini-begini aja, Chan. Iya. Kagak belok-belok ya. Kalau belum mah Jangan gitu, beda. Chan. Bosen gua ngeliat mata lu gini. Itu mata. Emang dari lahir kan. Enggak, Mata ini- warisan ini. Jadi pas lahir agak nancep. Nancep bisa? apanya? Ya, asal Bulu nancep. mata lu. Iya, bulu mata gua Bisa nancep. kebuka-buka. Iya. Itu. Kan kadang ada orang bibi gua jadi ngomong, "Ibu pas si Cacan lahir harusnya waktu kecil agak dikelojot-kelojotin katanya biar gue." Apaan sih? Nggak tahu namanya orang kolot kan. Orang kolot mah kan mitos semua isinya. Bahasa manis sih. Iya, makanya tuh. Tapi ini si Anggi ini temen lu. Terus Iya. dia udah nikah terus sekarang janda gara-gara janda. suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Meninggal Meninggal bener. Lu kagak percaya amat sih teh. Meninggal. Takutnya lu di suaminya disengaja meninggalin biar dapat warisan. Kali gua laki gua buat Oh. dapat warisan 1 M. Tapi ada gak warisannya? Masalahnya kan itu. Karung doang, karung beras. Rojo lele. Lelenya mah udah nggak ada itu. Rojonya doang. Garajanya doang. Lelenya dimakan. Iya, Tapi Anggi udah punya anak.
Udah punya satu, umur 3 tahun. Berarti anaknya anak yatim. Iya. Dapat santunan mulu dong. Iya, alhamdulillah. Mau Ya nyantunin. baru pengen kapan anak gue jadi anak Ya yatim. Allah. Tapi emang iya enak loh. Iya, karena kalau janda ditinggal meninggal itu image-nya beda sama janda Iya. cerai. Emang iya ya? Iya. Iya. Image-nya Janda beda? cerai itu lebih negatif. Hmm. Kalau janda ditinggal meninggal kan karena emang udah takdir. Oh ya. Oh. Kalau Berarti kalau janda meninggal itu lebih berwibawa ya? Nah, yang iya. pertama dapat santunan, ya enggak? Iya benar. Yang kedua, orang tuh kalau misalkan nikahin janda yang suaminya meninggal tuh pahalanya Gede. berlipat ganda. Oh iya itu iya. di- Oh, Cacan mau? Kan gue laki, gue duda, gue bukan janda gue. Maksudnya mau sama Maksud gua, lu dia. mau sama gua. Ngebeda, Dapat pahala lu. kita beda ras kita. Gue Cina, dia Anggora. Aduh parah. Ya Allah. Tapi emang ini kan, apa sih? Emang bener sih tadi kata lu Mbak. Karena kalau apa sih namanya yang cerai itu janda, kalau janda yang karena cerai itu kan stereotipnya kan negatif kan. Ya kan, daripada yang ditinggal meninggal. Iya, tapi gimana perasaan lu jadi janda ditinggal meninggal? Sedih ya. Gua sedihnya gua memikirkan anak gua. Anak lu jadi yatim. Ya, jadi anak yatim tidak mendapatkan figur seorang ayah dari bayi. Karena kan anak gue ditinggal meninggal itu dari umur 2 bulan. Oke, dia belum tahu Dia bapaknya. belum tahu sosok bapaknya nih lah, kayak gimana bentuknya, apa gimana. Walaupun emang waktu bayi itu udah sempat lah ditemenin lahiran atau digendong-gendong, tapi kan dia belum tahu nih figur ayah itu gimana. Oke, itu karena bapaknya meninggal. Iya. Mohon maaf, ada bapak-bapak yang masih hidup tapi hatinya meninggal. Ada lagi. Percuma Banyak. dia hidup kagak Kalau ada itu gunanya. banyak, kalau itu banyak, Iya, kalau itu banyak. Benar banget. Kalau lu takut anaknya nggak mendapat figur bapak, jelas nih bapaknya meninggal. Iya, ada Nih ada alasannya. orang yang bapaknya masih hidup tapi nggak dapet figur bapak, makanya itu yang gue iriin. Aduh, kapan mantan suami gue meninggal gitu. Bukannya kita jahat ya, tapi percuma lu Iya, hidup, iya. debu aja ada Ah, benar, gunanya buat benar. tayamum. Iya, Dap- benar Lu banget. orang kagak ada gunanya. Benar, Karena tuh banyak banget sekarang janda-janda yang ditinggal hidup, maksudnya cerai itu. Cerai hidup. Itu, banyak yang tidak dinafkahin anaknya. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan kayak kita sebagai ibu minta nafkah kepada ayahnya gitu kan tuh wajib ya. Karena kan ada anaknya nih sama gue Bukan gitu. nafkahnya buat kita, Iya, bukan tapi Benar, buat buat benar. anak lu anaknya. ada darah daging lu gitu. Harusnya tapi itu nanti si orang itu, si cowoknya itu malah bilangnya lu mintain uang mulu gini-gini, salah lagi nih. Padahal kan di sini ada darah daging lu yang emang harus lu nafkahin, bukan buat gua. Iya, gitu. tanggung jawabnya Tanggung emang jawab masih lu bapak. mana gitu kan. Sampai dia bisa cari uang sendiri sebenarnya. Nah, itu kalau- masih iya. tanggung jawab bapaknya. Tapi kan Seharusnya. ada yang cerai karena ekonomi kan ada kan. Ada. Nah, kalau Salah yang- satu faktornya ekonomi. Iya, kebanyakan. iya, kalau yang kayak gitu berarti suaminya tetap harus wajib nafkahin anaknya walaupun Wajib semampu bego- yang dia masih bisa lah. pengangguran gitu. Ya, Berarti ngasih jangan nganggur. Kagak usah nikah lu. Ya Kalau namanya cari nganggur, kerja susah. lu kalau nganggur ya cari kerja. Kerja. Cari kerja jangan Ah, cari siapa? istri. Iya sih. Bisa-bisanya berani Pengangguran nikah. nikah lagi lo. Anak lu yang kemarin kagak dinafkahin gimana? Oh, lu udah punya anak, Chan? Enggak, lu fitnah aja lu. Enggak ada, anak gua masih Tamagotchi ada gua. Anak nggak ada. Kalau gua kan janda 2 kali, tapi gua cerai. Tapi gua ngerasa, tapi gua ngerasa anak gua nih bapaknya hidup atau mati tidak ada pengaruhnya. Hai. Karena tidak ada ya. kontribusi, tidak ada nanya kabar anaknya atau dan lain-lain. Iya gitu. Makanya gue selalu ngiri aja gitu sama orang-orang yang jandanya jelas. Maksudnya anaknya itu punya status yang jelas. Jadi dia nggak nyariin bapaknya. Kalaupun dia nyariin, ini ada loh udah dikubur gitu. Kalau pisah dan dia nggak tahu kemana, nikah lagi entah ngapain, terus nggak punya hubungan, Iya. nggak menanyakan kabar kan,
kasihan Iya, anaknya. anaknya. Dia Sedangkan selalu nanya bapak aku bapaknya mana, ada. bapak Iya, aku benar, mana. benar. Gue jawabnya apa? Biasanya kalau janda-janda jelas janda pondok aren tuh. Emang iya? Emang Kok janda lu 3 tahu sih, raksa Chan, kagak sampai jelas. ke pondok aren Chan? Ya kan janda-janda ini kan kalau yang ditinggal meninggal tuh nggak usah mikirin ekonomi lagi ya Iya, kan hidupnya warisan. ditanggung Tuhan. Iya, Karena menghidupi Mempunyai anak yatim. Bener, walaupun cerai tapi belum meninggal kayak pisah aja gitu kan anaknya tetap dinafkahin karena pekerjaan bapaknya jelas. Yang nggak jelas ini ya janda-janda kayak lu kak. Jangan diperjelas. Ya itu. bukan dianya sebenarnya, tapi si mantan suaminya yang tidak jelas. Nah iya itu sebenarnya lebih ke situ. Lu mau bikin anaknya doang, tapi lu tidak mau menafkahi, iya kan? Bener. Mikirnya gitu. Tapi gue juga sempat sebelum laki gue meninggal itu, gue ada mau pisah juga. Kenapa? Karena ada problem yang emang dia tidak bisa untuk berubah di situ. Ekonomi. Bukan dari ekonomi, gue tidak gue mengaku emang gue tidak pernah dinafkahin sama suami gue itu dari nikah, dari awal nikah sampai gue hamil, gue punya anak. Karena lu bekerja. Gue karena bekerja, gue tidak laki gue juga bekerja ya, laki Iya, gue bekerja, gaji benar. pun lebih besar laki gue dibanding gue, tapi gue tidak pernah menuntut si suami gue itu untuk menafkahi gue. Nggak apa-apa selagi gue masih mampu untuk nyari duit sendiri, nggak apa-apa, ini pakai uang gue aja, Bareng-bareng aja. bareng-bareng aja, gue gitu. Tapi yang gue iniin, yang penting lu berubah, nggak di situ aja, maksud gue gitu kan. Lu ada harus berubahnya karena lu udah punya anak, gue Bener. mikirnya gitu kan. Tapi dia tetap nggak ada mau berubah, tetap kayak gitu, kayak masih mau main-main atau gimana lah sama temen-temennya gitu. Belum kan. puas Belum nongkrongnya puas nongkrongnya gitu. Itu yang gue sesalin tuh, maksud gue apa sih, lu udah punya anak 2 tapi lu tidak. 2. Kan gue nikah sama Duda. Oh, Anak 1. jadi dia sebelum nikah sama lu udah pernah nikah? Ya, udah pernah nikah dan tuh punya anak 1, tapi dibawa sama mantan istrinya gitu. Terus akhirnya Nikah sama lu punya anak lagi 1. punya anak lagi 1, jadi kan hitungan gue punya anak 2. Nah, dia kan kerja nih. ya. Lu kerja, lu menghidupi diri lu sendiri, dia menghidupi dia sendiri. Nah, terus dia juga menghidupi anaknya kan? Enggak. Kok bisa? Terus dia menghidupi siapa? Diri dia sendiri. Jadi dia sendiri Chan. Oh, Gitu. tuh laki-laki Dia yang tidak tidak. bertanggung jawab. Mungkin dia ini kali ya. Main Enggak. Yang main Zaman dia. itu belum ada. Terus yang main dia. Goblok, bapak Zaman goblok. itu belum ada. Oh, zaman itu Kan nggak gua ada. 2020 laki gue meninggal. Oh berarti togel. Judi bola, judi bola. Oh ini parlay. Parlay itu kan biasanya Enggak sih. enggak. Berarti dia tidak menafkahi anak lu, tidak menafkahi lu dan tidak menafkahi anaknya, tapi dia punya gaji loh. Ya, Dia itu dia habis sama utang dia. Oke. Gue mengakui, tapi gue nggak masalah. Lu minjem Oh, uang. sebelum nikah. Iya, dari sebelum nikah memang dia udah benar. punya utang, tapi alhamdulillahnya juga dia tidak merepotkan gua iya, sebagai istri untuk minta bayarin tuh utang dia Benar, gitu. benar. Oh, Alhamdulillahnya. itu jadi tanggung jawab dia Iya, ya. jadi tetap tanggung jawab dia tuh, mau gaji dia apa sih, mau utang di seberapa banyak, dia tidak pernah merepotkan keluarganya dan istrinya, maksudnya gitu kan. Kayak orang tuanya pun tidak direpotkan masalah utang itu. Gue bersyukurnya itu sama suami gue, walaupun dia tidak menafkahi gue, karena gue juga setiap berantem tidak pernah menuntut, tidak pernah ngeberantemin tentang masalah nafkah. Yang penting lu berubah aja. Gue gitu. Berarti- masalah uang dari gue ada gitu. Berarti salah satu faktor yang pengen bercerai itu sifat. Nah iya, Oke. dari sifatnya dia. Sebelum kita lanjut, temen lu nggak dikasih minum? Oh iya benar. Ambil Gua ada minuman nih. Minumannya Minum. enak. Orang datang kagak Sama-sama dikasih gua dari minum. tadi. Wah udah iya ngomong. benar. Emang dari dulu dia begini? Iya. Dari dulu Bikinan gitu, kalau ada orang tamu main kagak bakalan tuh dikasih Jangan-jangan minum. dia tipe orang yang kalau minjem duit lupa nih bayarnya. Enggak lupa gua, inget gua. Ingat, Heeh. tapi bayarnya yang lupa. Tapi ya ikhlasin aja lah kalau masih temen mah. Kan lu yang utang, bisa-bisanya lu yang ngomong ikhlasin. Ya namanya biar jalan silaturahmi kan. Jalan terus ada dulu 100. Enggak minum dulu Nggi. Silakan Anggi diminum. Kopi Vietnam itu. Yang Yang lagi viral itu ya. Iya, kopi Vietnam. Ngeri bro. Saya punya botolnya. Apaan sih? Saya takut. Ya lu yang ngajak nyenggol. Disenggol banget. Aduh. Apa-apa kan? Ya silakan diminum. Iya. Set. Bukan itu. Bukan itu.
Enggak dong, enggak. Malah Ayan. Nggak bisa kena air lu ya. Tuhin gitu gua kasih garam. Emang Ayan gitu ya? Ayan gitu Ayan. Dia emang dikasih Woi, garam? jangan bahas penyakit. Nah, yang Kita enggak, kan bahas soalnya orang meninggal. dia kan begitu-gitu. Itu tadi. Gue kesibukannya nyamper-nyamperin masjid. Kenapa harus janda nyamper masjid? Marbot. Gue anak yati ya, nyamperin yang orang-orang pesantren anak gue lah. Bukannya itu biasanya kalau puasa doang ya? Ih, enggak lah, mau Enggak kapan aja lu mau nyantunin bisa. Biasanya tuh kalau lu dapet rezeki tuh setiap bulannya 2,5% kasih anak Iya. yatim, kasih duafa gitu. Tapi lebih banyaknya tuh kalau emang bulan puasa sama lebaran anak yatim, lagi rame-ramenya. Gue bangga ya anak jadi anak yatim. Ya. Tapi lu ada rencana mau nikah lagi nggak? Ada rencana, soalnya anak gue sekarang udah kayak kangen sama sosok papa kali ya. Dia udah pengen, dia kayak udah ngomong-ngomong gitu lah. Dia kan dari 2 bulan tadi dia bapaknya meninggal. Terus dari semenjak itu sekarang dia udah umur Udah umur 3 3 tahun. tahun dan Wah, itu udah lu gede belum juga. ada ngenalin siapa Iya. ke dia, ini bapak kamu gitu misalkan. U- Ada pacar lu Benar, gitu. benar. Oh, gue belum berani. Oh, belum berani. Udah gitu kan umur 3 tahun kan masih kepo-keponya ya kan? Kok? Kayak lu sering nggak ditanya, ibu, aku punya ayah nggak sih? Gitu. Sering nggak ditanya kayak gitu? Belum kalau Enggak, belum. 3 tahun. Belum? Belum ngerti? Soalnya kan dia belum ngerti sama ngomongnya juga belum terlalu lancar. Kalau nggak salah 3 tahun 1 hari baru. Baru bisa nanyain ya. Papa mana papa? Iya. Ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba dia nanya kayak gitu, lu jawab apa? Ya, gue bilang menjelaskan. Papa kamu Bapaknya ada di meninggal. Ya, jadi gue harus menjelaskan itu dari sekarang, mumpung dia masih kecil biar Iya. terbiasa. Oh iya benar. Maksudnya gitu. Dan Biar menurut dia nggak gua kaget. sebagai seorang ibu itu akan lebih mudah untuk menjelaskan kepada seorang anak bahwa ayahnya sudah meninggal dibanding ayahnya nggak tahu Oh kemana. iya benar. Iya. Dibanding ayahnya masih ada ya. Masih ada tapi nggak tahu di mana gitu. Iya sih benar. Tapi anak gua taunya sekarang papahnya itu siapa itu bokap gua. Kakeknya. Kakeknya dia. Jadi dia itu membiasakan dia sendiri manggil ke kakeknya itu papa. Papa. Dia sendiri nggak diajarin sama siapapun. Terus ke nyokap Respon gua, anak mama, lah ya. Gitu. Iya, mungkin emang dia karena kangen kali ya, terus ngedengar gua sama adek gue itu bilang ke bokap itu papa, jadi dia keikutan ya. Iya, ini gue taunya ini papa gue setiap kayak gue ngajak anak gue ke makam nih buat nyekar gitu kan. Dek, kita ke makam papa yuk. Apa orang papa ada di rumah, itu motornya ada lagi bobo papa gitu. Ya iyalah, itu mah bapak gue. Jangan nangis. Nah, nangisnya serem banget. Tapi gue pengen tanya, tapi sebelumnya gue mohon maaf gitu. Menurut elu dengan jadi janda yang tinggal meninggal itu ada hikmah baiknya nggak? Ataukah ada jadi sisi buruk nggak untuk lu? Baik atau buruk menurut lu? Menurut gue baik sih. Kalau dari pandangan gue ngelihat dari janda yang ditinggal, maksudnya cerai. Maksud sama- lu gua? Kayak gue mau Langsung balik juga ya. boleh. Karena masih ada sisi baiknya karena gua merasakan tidak dinafkahi anak gua dengan jelas. Maksudnya emang iya, bapaknya emang benar udah nggak ada gitu. Kalau emang gua kemarin tuh maksudnya kayak mungkin kalau laki gua ada pun gua emang udah bakal tetap jadi janda, maksud gua gitu kan. Gua emang udah bakal cerai. Lu bayangin aja, pagi gua nelpon temen gua nyeritain laki gua bla 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 gitu kan. Terus temen gue bilang, ya udah lu cerai katanya gitu. Gue sih sorenya tuh niatnya udah mau cerai nih, mau bilang lah gitu kan ke orang tua gue sama ke mertua gue. Jam 8 gue nelpon temen gue, jam 9 dikabarin laki gue meninggal. Lu gimana nggak stres nih? Sebelum lu maju untuk Sebelum gue cerai. maju untuk bilang mau cerai, tapi Tuhan Allah udah kasih berkehendak dulu. lain. Makasih Allah. Dikabulin. Gitu kan. Alhamdulillah lah gitu. Berarti Bukan alhamdulillah gue seneng laki gue diambil, enggak maksud gue gitu, tapi permohonan gua- cerainya terkabulkan. Iya gitu aja. Cuma caranya yang lain aja. Caranya yang lain aja. Sama tuh, berarti gitu. sama Tuhan dilebihin. Iya. Ini gue lebihin. Balik lagi doa harus spesifik. Iya Gitu. emang. Tapi emang ada sisi sedihnya juga. Iya, pasti Gua ada, ke pasti. anak gua sih Bener. lebihnya itu nggak ada sosok bapak aja. Terus emang gua kehilangan banget laki gue itu meninggal karena gue dulu tuh kemana-mana itu gue nggak boleh sendiri.
gue bangganya sama suami gue itu. Iya. Oh, dia masih punya sisi yang lu nggak bisa lupain. Iya, sampai sekarang. Heeh. Jadi gue setiap dekat sama cowok pun gue selalu menjadi perbandingan tuh suami gue gimana. Ini suami gue, ini misalkan pacar gue yang baru, Iya. kok enggak ya, engkau nggak sama ya. Padahal kan emang semua pemikiran manusia kan beda-beda ya maksud gue. Tapi gue selalu menjadiin perbandingan, kok dia nge-treat gue nya nggak kayak suami gue ya gitu. Karena suami gue bener-bener tidak mengizinkan gue kemanapun itu kalau sendiri. Itu nggak boleh sama sekali. Dari zamannya pacaran sampai gue nikah gitu, gue nggak boleh sendiri kemanapun. Jadi makanya gue kayak udah kebergantungan sama dia pas dia di saat pergi. Gue kayak kehilangannya di situnya doang. Bukan kehilangan sosok suaminya ya maksudnya, tapi gue kehilangan sosok yang emang nge-treat gue dengan baik gitu. Tapi untungnya lu memang walaupun waktu itu punya suami dan lu bergantung sama dia, tidak bergantung secara keseluruhan kan? Tidak, gue masalah uang pun gak dinafkahin pun kan gue tidak bergantung dan tidak mempermasalahkan juga. Kan orang-orang kalau gak dinafkahin berarti cerainya maksudnya pisah pasti karena ekonomi atau segala macam. Tapi gue sama sekali tidak sama sekali. Gaji gue cuma 800.000 tapi gue mampu untuk menafkahi semuanya. Bayangin. Iya, karena gila, hebat juga loh. Laki gue tuh gue napahin dengan gaji 800.000 sampai gue pas lagi hamil tuh gue pengen banget USG kan. Gue tuh sedih banget yang di situ. Gue pengen USG kayak orang-orang gitu, tapi gue gimana duit? Tapi alhamdulillah emang rezeki anak ada aja. Walaupun laki gue nggak ngasih uang gitu, gue apa sih namanya USG bisa gitu, periksa kontrol tiap bulan. Gue alhamdulillah gitu kan, nggak kekurangan untuk anak gue gitu, vitamin apa segala macam. Sampai lahiran pun semuanya itu nyokap gue yang beli. Peralatan bayi itu nyokap gue semua yang beli. Itu yang gue sedih sih. Maksud gue, lu sebagai laki gak ada kontribusinya gitu. Ini buat anak lu pertama. Maksud gue anak gue pertama gitu kan. Setidaknya walaupun emang ada misalkan baju lungsuran dari saudaranya atau apa kan, gue pengen banget anak gue merasakan pakai baju baru. Iya, gitu, setidaknya satu setel. Iya, itu enggak sama sekali. Itu semua tempat tidur apapun tuh dari nyokap gue. Tapi ya balik lagi emang gue rezekinya melalui situ kan. Dari situ. Dan gue juga tidak pernah mempermasalahkan masalah nafkah. Itu gue karena selagi gue masih mampu untuk nyari sendiri, ya kenapa harus dipermasalahkan gitu. Walaupun sebenarnya itu tanggung jawab dia, lu tahu ya, itu tanggung jawab dia. Gue tahu, tapi gue tidak pernah mempermasalahkan. Ya ngapain gue capek-capek lu ngeributin masalah nafkah kalau emang gue masih bisa, ya udah. Yang penting lu hidup bener aja. Karena juga percuma kalau kita minta pun kalau dia buat apa capek-capek kan? Ya udah. Maka gue daripada dia harus menjawab itu, gue udah tahu jawaban dia, malah sakit hati, mending gue nggak usah minta gitu maksudnya. Apalagi, udah aja. Tapi emang iya tahu kalau zaman-zaman sekarang kalau misalnya kita nikah itu minimal dua-duanya juga sama-sama punya penghasilan. Iya nggak sih? Gimana ya, kita nggak tahu, kita nggak bisa bergantung ke salah satunya, kecuali yang satunya memang benar-benar mapan dan cukup untuk udah lu nggak usah kerja, gue semuanya bisa, mampu dan cukup untuk semuanya. Cuma kan kadang cewek emang harus punya pekerjaan kan, maksudnya nggak penghasilan yang penting, karena takutnya tadi cerai, tiba-tiba meninggal. Awalnya pas gue nikah itu, gue disuruh laki gue suruh berhenti kerja. Tapi disuruh nyokap gue gitu, lu nggak usah berhenti kerja. Ngapain? Lu kerja lu enak, katanya gitu kan. Cuma di klinik doang mah masih bisa nyantai, nggak usah lah berhenti, katanya gitu. Jadi cewek, mau lu udah punya suami, gue mohon lu masih harus tetap kerja. Gue takutnya kayak lu lagi ada kenapa-kenapa dan suami lu lagi nggak punya pegangan uang, misalkan kan ada elu buat gantian, katanya gitu. Dan itu benar omongan nyokap gue. Sebenarnya gue tidak ngikutin apa omongan nyokap, nggak ngikutin omongan laki gua. Seuntungnya gue ngikutin omongannya nyokap gua. Kalau enggak mungkin gua udah susah banget gitu. Nyokap lu visioner berarti. Iya. Tapi ada tipe-tipe cowok yang secara keseluruhan dia nggak mampu buat menyanggupi kebutuhan kita. Tapi dia tuh
tidak mau egonya tersenggol Iya. dengan kalau kita punya penghasilan dan penghasilan kita lebih besar. Iya, itu. Gue ngerasain itu Karena kan cowok itu kan harga dirinya. Dia, ego dong. Iya, ego, ya benar. Iya ego. Jadi kalau misalkan dia kerja, gue kerja, tapi penghasilan gue tuh lebih besar daripada dia tuh kayak insecure, tapi dia tidak mengungkapkan kalau dia insecure. Iya, benar. Tapi jadinya dia cuman udahlah kamu gak usah kerja, aku mampu. Dan kenyataannya pada saat dijalanin sebenarnya dia nggak mampu. Cuma Tapi dia dipaksain. memampukan itu karena egonya aja Iya. biar nggak tersenggol. Masih ada tipe-tipe yang kayak gitu. Dan salah satunya mantan gue. Mantan gua. Mantan gue. Dia tuh Kayak kayak gua emang sakit hati gitu. Kalau gue ngelihat orang-orang bercerai karena ekonomi itu banyak banget sih. Maksudnya terus gue juga selalu mikir mungkin kalau gue pas kemarin masih nikah masih membahas tentang ekonomi, mungkin gue juga nggak bakalan sampai setahun gue nikah, mungkin kan. Maksudnya kayak gue baru hamil berapa bulan mungkin gue udah cerai sama laki gue kalau gue mempermasalahkan tentang ekonomi gitu kan. Tapi kan di sini untuk salam dulu Lu mempermasalahkannya fisika. Penjas. olahraga. Olahraga mah jangan dipermasalahin. Enggak. Sehat itu. Bener. Sehat. Sehat. Jasmani harus sehat. Nggak apa-apa janda, yang penting jasmani sehat. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gua sehat. Tapi rohaninya kadang nggak sehat. Rohani. Aduh sedih saya. Parah. Itu emang susah ternyata jadi janda ya. Iya, lu selama lu 3 tahun nih jadi janda, tapi kan lu kan catatannya tuh kan janda ditinggal meninggal ya, beda sama gua. Wajar kalau orang berpendapat negatif tentang gua. Nah, lu ada nggak pengalaman yang nggak menyenangkan yang pernah lu dapat karena lu janda? Wah, ada lagi. Gue walaupun ditinggal meninggal yang kata orang-orang janda terhormat, Vespa lu dihormati. Katanya, tapi tetap aja gue di sosmed ada aja tuh yang ngechat kayak Apa tuh? cowok-cowok ganjen Yang udah tahu lu janda. yang udah tahu gue janda, yang ganjennya itu yang sampai ngajak kayak gitulah gitu. Ada. Kayak gitu apa? Mengaji. Dugem. Ngajak mengaji. Mana sih? Ya kan positif. Misalkan ngajak berdua atau ngajak ke Enggak, ngajakin itu ya kan? ya itu loh maksudnya paham Pokoknya yang lah, ke arah ke situ-situ lah ya. maksudnya arah ke situ, arah yang ke negatif itu ada aja. Gue makanya sampai gue mikir kayaknya orang-orang menganggap gue itu apa sih perasaan, ada yang bilang katanya janda yang ditinggal cerai yang negatif kan. Gue mikir gitu. Iya. Gue sebagai janda ditinggal meninggal pun sama aja gitu. Ada aja cowok yang kayak gini ke gue gitu kan. Apa sih namanya, selalu kayak chat begini tiba-tiba gitu, ngajak begitu gitu. Gue gak ngerti. Nggak ada yang ngajakin apa gitu, menanam kebaikan. Nah, Iya, kita harusnya mah ngajaknya kajian. Iya. Ya kan gue mau kayak Nanam gitu. pohon lidah mertua. Biar nggak ada polusi. Beneran, sekarang tuh lagi banyak polusi. ngajak budidaya lele. Lumayan tuh Enak. untungnya. Bener. Iya ya. Tapi gimana tuh kalau lu nanggepin mereka yang kayak gitu tuh? Apa langsung lu blok? Apa lu Gua blok Adam. apa lu pajang fotonya di Instastory? Enggak sih, gua Cowok nggak- ini telah. nggak sejahat itu. Oh, nggak sejahat Gua itu. kalau emang gua untuk maksudnya ya gua kata orang-orang itu dari kehidupan gua, ya mendingan langsung gua blok-blokin semua. Langsung lu blok-blok aja. Iya. Bukan karena baper, demi kesehatan. Iya. Demi mental, kesehatan bro. mental, bener, balik lagi jasmani. Iya kan. Bener. Iya. Gitu, gua balik lagi makanya gua merasa sampai gua merasa kayak gua semurahan itu ya. Gue gitu sampai Padahal emang iya. Iya. Ada kali 50. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. 50. Ada nggak, Chan? Ada 2.000 nih, mau lu. Gue
ngamen kasih 2.000. Ya udah bokun. Dia jajan beneran. Enggak, gua ngerogoh ini nah tuh. Aduh. Anak lo cewek apa cowok? Cewek. Nah, cewek lagi. Cewek. Cinta pertama anak cewek kan biasanya Iya, ya. apa? Iya. Gak ada wali buat nikahin. Ada wali hakim. Ya udah ya Kalau orang tetangga. meninggal bisa. Kalau orangnya udah meninggal mah walinya bisa siapa aja kan. Bisa hakim, bisa. Iya. Bisa Jokowi, Pak Jokowi kan bisa walinya. Tapi baik loh. Iya. Iya kan? Bisa Gua ini itu- kan siapa? Wali. Kau ingat mah. Oh iya. Willy. Wali. Iya, iya plesetannya Wali. Willy. Ngomong apa sih gua? Tawa mulu lu. Tuh kan. Kesini tadi pakai pempes, set kata gua. Kamu Bocor. Kok tahu gua. Digojekin. Pempesnya digojekin, gua yang ngambil. Cuma bukan gua yang makein. Chan, kan tadi kan baru ketemu, Chan. Kok Tahu lu sih? ngarang. Ya namanya gue Cerita aja. bercanda. Masa nggak boleh Nggak boleh, namanya gue susu nggak boleh susu bercanda, janda. bolehnya berjanda. Bercanda. I'm crazy over you. Bercanda, bercanda. Bercanda. Kalau Terus gue nih. nggak ikut-ikutan gue. Takut ya? Takut jadi janda gue. Nggak mungkin dong. Harapannya nih lu ke depannya, kalau lu mau nikah lagi, lu bakal cari yang kayak gimana? Terus harapan lu buat anak lu maunya gimana? Gue kalau maksudnya ketemu jodoh lagi ya gue mau lebih dari suami gue. Lebihnya dalam arti apa nih? Ekonomi, Ganteng lah. Lebih gede Lebih gede, penghasilannya, penghasilannya, lebih Chan. keker. Keker. Kayak apanya? Aderai. Dia mau yang ininya Nggak, dadanya nggak. bisa goyang-goyang. Ayo sayang, kita main. Gitu. Emang aneh-aneh. Enggak, gue lebih dari suami gue sih. Maksudnya dalam artian yang emang lu bisa nurut lah sama gue. Oh, nggak bisa. Nurut sama lu. Oh, saling menuruti. Ya, Saling gitu. menuruti. Terus Kirain gue lu Lu jadi ini dia. jadi kepala rumah tangganya. Jadi mami. enggak lah maksudnya. Suaminya jadi tulang rusuk. Iya, enggak gitu lah. Maksud gua Jadi Hawa. saling melengkapi aja. Terus satu halnya yang penting banget sih itu lu harus bisa nerima anak gua. Sama jangan banyak Ya, itu utang. pasti. Karena gua kemarin Banyak utang. baru aja nih gua deket sama cowok kan. Ya, Terus dia bujang emang. benar. Ya kebanyakan kan bujang Kebanyakan tidak ngincernya bisa janda. menerima. Ya walaupun dia ngincer janda tapi dia tidak bisa menerima anak kita ya. mungkin bukan tidak tapi belum. Ada yang bisa soalnya ada yang enggak. Iya, tapi pas kemarin tuh gue nggak. Dia apa sih namanya, kan emang udah 3 bulan nih gue dekat sama dia. Terus gue Pacaran. terus tapi gue belum pernah mau ngenalin anak gue. Dan Kenapa? di satu itu gue dia mau ketemu gue pas banget ada di tempat yang dia di situ kan. Iya. Yaudah ayo, tapi aku bawa anak nih, gue bilang gitu kan. Kamu bawa anak, dia bilang gitu. Iya, kenapa emang? Ih enggak lah, katanya aku maunya berduaan. Berduaan. Kan lu, Kan gitu. tapi dia sudah tahu dari awal kalau iya, lu- udah tahu gue tuh kalau setiap dekat sama siapapun tuh gue tidak pernah menutupi Anak status lu. anak gue itu gue nggak pernah sama sekali. Dan makanya dari situ dia langsung nggak bisa gue. Kemarin itu dia sempat ngechat gue lagi mohon-mohon sampai bilang sebenarnya tuh gue bulan depan mau ngelamar lu. Hello, lu ngelamar gue gimana? Anak gue ya kagak diterima sama lu. Gua mungkin bilang dia gitu. mau jadi security, Iya kali melamar ya. kerja. Kayak jadi OB di rumah gue. Bisa tuh. Sakit perut gue. Terus Ya udah, maksudnya udah tinggalin tuh kalau yang cowok-cowok model gue kayak udah gitu. tinggalin. Udah Pokoknya tinggalin. gue setiap dekat sama siapapun, gue mohonnya kalau lu emang mau serius sama gue bisa lebih serius sama lu. Gue mikirnya gitu. Yang penting lu nerima anak gue dengan baik dan menganggap anak gue ini anak lu sendiri, karena kan emang ini anak tidak punya sosok bapak, maksud gue gitu kan. Jadi anggaplah dia seperti anak kandung lu sendiri, jangan pernah membeda-bedakan, dan terutama keluarganya dia pun harus bisa nerima anak gue juga gitu. Benar-benar. Iya, Yang gue utamain dari sekarang. Dan satu lagi, sama lu tanggung jawab nafkahin gue lah gitu. Memang nerima anak
orang lain itu susah tau. Iya. Ya kan? Gue mengakui. Iya kan? Karena gue juga pas itu kan nikah sama Duda kan, anak satu. Dan gue itu dari, maksud gue yang gadis belum pernah punya anak, maksud gue tiba-tiba gue harus punya anak gitu kan. Itu sangat susah sekali sebenarnya. Tapi lu jadi kayak ini nggak? Ibu tiri yang di film Jojo, Bu, Jojo dingin Bu, dikunciin anaknya. Kan dia nggak tinggal sama dia. Enggak ya? Tinggal sama Oh istrinya. enggak. Oh. Itu sempat gua ketemuin anaknya berapa kali main. Itu sempat, dan dia udah dekat banget sama gua. Udah dekat banget, tapi ya gitu, jadi nggak dekat laginya karena mamahnya. Mamanya ngelarang. Nyokapnya itu cemburu sama gua. Jadi dia tuh maunya tuh si laki gue itu tidak boleh nikah lagi. Tapi Gitu. kenapa cerai? Ya itu yang gue pikirkan, dia juga udah nikah lagi, sebenarnya udah punya suami Tapi- lagi, tapi mengapa harus dipermasalahkan? Kan nih lu nih cerai aja udah lama, udah 5 tahun kan, maksud gue 5 tahun apa 6 tahun baru nikah sama gua. 5 tahun. Sedangkan sudah dia baru cerai setahun udah nikah. Doyan bener tuh lah itu cewek, bener kan? Ya gue ngegosip dia. Ya. Maaf lah ya Dimaafin dong. yang di sudut sana kalau diomongin di sini. Mau disepil. Ntar rumah aku dibakar. Terus nyate. Daging gua. Satu lagi badan gua. Daging di. Itu baunya aja sekilo tuh. Terus harapan lu buat anak lu apa? Harapan gua buat anak gua sih yang penting lu jadi orang yang baik aja lah. Amin, Sama amin. orang semua. Benar, Karena benar, benar. orang-orang di sini tuh baik juga sama lu. Gua mikirnya gitu. Rezeki lu tuh datang dari mereka. Iya, benar. Gue mikirnya gitu Benar. kan. Karena anak gue anak yatim, gue mikirnya kalau lu nanti udah gede lu jadi orang punya. Amin. Gua mohon lu jangan sampai lupa sama orang-orang di sekitar lu. Amin. Gitu maksudnya. Sama siapapun itu, sama orang lain pun, yang penting lu harus berbagi karena yang orang lain pun banyak berbagi sama lu gitu. Dan gue harapan gue kan takutnya sekolah nih, maksudnya sekolah tahu sendirilah zaman sekarang banyak bully ya. Oh iya, benar. Nggak Lagi yang punya kemarin bapak. juga, Nah, iya. itu yang gue takutin. Jadi gue sekarang mempelajari anak gue itu kalau ada omongan-omongan kayak gitu, lu jadi bercandaan aja. Iya. Gue lagi mempelajari itu. Harapan gue anak gue semoga bisa Berdamai. Berdamai. sama keadaan itu. Gitu maksudnya, biar lu tuh asik aja udah, lu anggap aja itu bercandaan, jangan dianggap serius, jangan lu baper sama semua perkataan orang-orang di luar sana. Benar, benar, benar. Yang penting lu taunya bokap lu tuh baik gitu aja. Yang gue ceritain ke lu nggak pernah yang jelek tentang bokap lu, yang gue ceritain ke lu tuh yang baik. Emang bener bapaknya dia tuh emang the best. Gua mengakui lah, maksudnya walaupun emang dia Ada sebenarnya beberapa hal gitu, tapi emang dia banyak baiknya sama gua, pedulinya sama anak itu gimana. Gue tahu, gue yang merasakan karena gue yang hidup sama dia kan, maksudnya gitu. Walaupun emang di luar sana dia seperti itu, ya udahlah gitu. Yang penting lu sama gua ya. Makanya dia dibilang sama orang tua gue tuh menantu paling the best. Sampai sekarang walaupun ada yang ngejelekin laki gue ke nyokap sama bokap gue, tetap nyokap sama bokap gue enggak. Menantu gue paling the best, paling sopan. Gue mengakui itu karena gue yang hidup sama dia gitu, kata nyokap sama bokap gue. Keren. Berarti dia bisa mengambil hati orang tua lu. Iya itulah dia. Karena dari semua banyak laki-laki, dia yang langsung diajak ngobrol sama nyokap bokap gue. Pas pertama kali PDKT. Iya, Soalnya kebetulan cowok dia punya utang bokapnya, main ajakin ngobrol. Lah lu di sini, balikin gocap. Gue dengar kabar katanya mendekati mamanya Anggini tidak mudah. Iya. Benar, banyak yang bilang. Harus ada sesungguhan. Iya benar. Kopi pahit ya kalau nggak salah. Kopi pahit sama melinjo Pangrango. Enggak. Nyokap gue sama bokap gue tipikal orang yang susah banget buat deket. Mau sama temen gue atau enggak sama yang maksudnya pasangan gue itu susah banget. Kalau kata dia nggak srek ya nggak bakalan diizinin tuh gue sama dia. Berarti gitu. feelingnya kuat ya Iya. nyokap lu ya? Iya. Itu makanya waktu pas laki gue ke rumah pertama kali langsung diajak ngobrol, gue dalam hati gue gini aja. Jodoh gue nih. Bener, Udah gue langsung bisa. dinikahin. Hai. Tapi ditinggal meninggal selang setahun. Tapi lu menceritakan meninggal tuh sudah dengan tertawa. Berarti Berarti lu udah berdamai. Damai Udah berdamai. banget gue sudah membiasakan. Nah, gue mau nanya pertanyaan yang menurut gue harus tahu jawabannya karena gue juga mempertanyakan ini nih. Wih. Kalau suatu saat nih
anak lu sudah besar, terus tiba-tiba lu menemukan jodoh yang menurut lu cocok nih, sepemikiran, saling menaungi, sayang sama anak lu, tapi anak lu tuh nggak setuju dan dia nggak mau, nggak usah sama ini bu, atau jangan nikah lagi bu. Nah itu lu bakal kayak gimana? Oh iya Yang benar tuh. takutin sama orang tua Itu. gua. Nah itu. Kenapa dia orang tua gue sampai sekarang selalu nanya, lu kapan sih nikah? Lu kapan sih nikah? Gitu. Itu yang nyokap gue takutin. Nanti kalau anak lu udah gede itu kan kayak lu cepet nikah mumpung anak lu masih kecil, karena kalau udah gede anak Susah lu tuh ya? bisa milih ya, menilai, bisa orang milih ya. bisa memilih gitu. Kalau kata dia enggak, ya lu harus enggak gitu kan. Tapi kalau emang kata gue nih dia udah serak banget, maksud gue udah serak sama dia dan gue kayaknya ini gue banget lah, ini jodoh gue banget nih gitu, maksudnya kebapaan banget apa segala macem yang gue cari ada di dia. Gue pasti bilang ke pasangan gue tuh, anak gue tuh nggak setuju sama lu, tapi gue mohon kalau emang lu bener mau sama gue dan anak gue, lu ambil hati anak gue. Tolong yakinin Tolong anak gua. Yakinin. anak gue sampai gimana. Karena anak kecil Oke. kalau Benar. emang dideketin, dialusin, Bukan, dia konteksnya sudah besar ya? iya maksudnya kayak udah sekolah lah, maksudnya kalau anak itu kan kalau dideketin sama kita dijadiin temen, dia pasti jadi lulu nggak sih? Nah itu, gue pasti bakal bilang gitu ke pasangan gue. Kalau lu sayang sama gua, lu serius sama gua, lu harus yakinin anak gua karena dia belum setuju untuk saat ini. Ya, sampailah Betul. dia setuju, tapi kalau emang tetap dia nggak setuju aja ya maaf. Karena Gua lebih milih anak iya, gua. karena apapun itu kan gue hidup sama lu nggak sehari 2 hari. Iya benar. Kan otomatis juga ada anak gua. Benar. Gak bakal mungkin kan dalam satu atap gitu lu bermusuhan. Iya. Gitu mau ngambil makan lu begini. Wah. Kayak sinetron Iya. ya. Iya, Nggak mungkin juga udah nikah tapi anak lu manggilnya om. Iya. Nggak enak itu kan? Ngapain juga gua Iya. nikah. Berasa gitu kan. kumpul kebo gitu. Astagfirullahaladzim. Ya kan kayak gitu, makanya kan hati anak tuh penting kan buat lu kan. Gitu, makanya. Nah, terus kira-kira pesan-pesan apa nih yang bisa diambil nih? Yang Kesimpulannya. kesimpulannya. Kesimpulan dari semuanya sih berdamai sama keadaan. Wah, itu penting sih. Iya. Semua berdamai sama keadaan, lu terima semua apa yang udah ditakdirin sama Jangan lu. berlarut. Jangan berlarut, terus-terusan benar-benar. bersedih. Boleh sedih, Sedih, Tapi sebentar manusiawi. aja. Tapi sebentar Kalau aja. emang lu kangen, ya nggak apa-apa. Lu Nangis. nangis aja nggak Nangis apa-apa. aja. Tapi jangan terus-terusan. Lu kasihan juga lah gitu kan. Kalau emang yang udah meninggal ya, Iya. maksud gua, dan yang udah pisah cerai pun, ya udah lu berdamai aja sama keadaan, nggak apa-apa lah. Laki lu nggak Bener-bener. nafkahin anak lu, misalkan mantan laki lu nggak nafkahin anak lu. Lu yang penting lu masih bisa berusaha untuk kerja nyari uang buat anak lu. Wah, Tidak usah memikirkan laki-laki itu. Benar. Karena Selagi kita masih bisa fight dengan keadaan Bener. kita sekarang. Ya karena kan gue juga maksudnya dari awal nikah pun kan gue fight dengan gue sendiri. Gue tidak dinafkahin sama suami gue gitu kan. Gue Bener. menafkahi anak gue dan suami gue sendiri gitu. Jadi lu tidak usah memperdulikan orang-orang di belakang lu yang tidak peduli dengan anak lu. Iya. Yang penting lu bisa fight sendiri karena rezeki anak itu ada. Dan Selalu ada ya. Itu jangan takut lah, rezeki itu nggak ada. Gitu. Gokil. Keren. Sekarang gue punya tebak-tebakan nih. Apa tuh? Apa tuh? Kopi-kopi apa yang paling pahit? Kopi apa? Kopi hitam? Kan. Kopi nggak tahu gua. Nggak tahu. Apa tuh? Apa tuh? Kopi lip lakor dibanding aku. Oh, itu pahit banget. Pahit banget, astaga. Itu lebih, aduh parah sih itu Wah, lebih. itu pahit Wah, banget sih, gue benci banget ya. Kalah americano tuh. Kalah. Kalah banget pahitnya. wah itu kacau sih. Tapi gua juga punya sih. Apa? Duda apa yang viral? Apa tuh? Udah pirang. Duda. Dupir nggak itu tahu. mah bukan. Apa? Lu nggak tahu? Nggak tahu. Lu nggak tahu? Duda yang mana? Duda yang mana? Masa tuan sendagi. Viral kan? Oh, joget dia. Karena emang viral. Emang viral. ada lagi gua. Apa? Kuda apa yang capek? Kuda yang mana? Itu juga. Tuan Senagi. Bener. Kuda yang mana Tuan Senai? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuan Senai? Benar jawabannya. Kenapa lu pakai formula yang sama? Ya kan biar seru aja tebak-tebakan. Maksudnya tadi kan Goyang mulu yang jadinya. sedih-sedih mulu, tapi gua denger cerita lu, hati gua terkikis. Habis nggak tuh terkikis? Habis nggak tuh hati lu? Enggak, gua jadi banyak
dapat pelajaran gitu dari lu. Berarti gue kalau misalnya udah nikah, Berarti gue lu usahain kalau- nih biar gue nggak cerai, apalagi Gue kira berarti gue kalau udah nikah gue jangan meninggal dulu gitu. itu satu. Lu nggak bisa itu ngatur satu. ajal lu. Ya seenggaknya meninggal dalam keadaan kaya kan agak Nah. enak. Iya. Kalau lu nikah lu harus asuransi jiwa biar istri lu nanti kalau lu nggak ada masih punya harta. Ada gue BPJS gue. BPJS. Mohon maaf itu Iya, tidak iya. bisa Mohon diklaim. maaf, itu mah tidak bisa diklaim. Kalau lu meninggal ya sudah meninggal. Masa sih? Bisa Iya. aku sih. Karena itu kan emang BPJS itu patungan kita. KIP ada KIP gue. Cari yang swasta bisa nggak? Kesel banget. Oke buat teman-teman jangan lupa saksikan terus Janda Depan Warung. Diajak bercanda depan warung. Yeay. Jangan lupa. Jangan lupa follow dan subscribe akun sosmed PSG TV. Jangan lupa. Ya kan? Jangan lupa Belibet follow kan? dan subscribe PSG TV. Ya, Oke, di udah. @tv_psj. Nah, itu. Itu bebelibet bener sih lu. Itu kayaknya Vin dapet janda Anggi gua. terima kasih banyak Iya, ya. sama-sama. Iya, makasih Sukses Anggi ya udah terus, mau main. Semoga Amin, amin, amin. Makasih, anaknya Anggi ya. jadi anak soleh. Amin. Bisa banggain. Soleha, Oh Soleha ya. Soleha bisa banggain lu kalau lu udah besar nanti. Iya. Ada yang bisa Benar. lu banggain. Benar, gitu. benar. Iya, amin. Dan semoga dapat suami idaman lah. Amin, amin. Yang bisa menerima lu dan anak lu. Iya, yang mukanya mirip Greg Nokolo. Terima kasih Anggi. Terima kasih Kak. Makasih ya. Makasih, Anggi. Waduh, makasih, makasih. Sama saliman lagi. Kopinya boleh dibawa Oh lagi. iya, iya. Makasih. Nah, yang ini mau juga. Enggak, makasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.